Film dibuka dengan seorang perempuan bernama Naomi. Saat itu dia bersama suaminya, Matt. Naomi kemudian terbangun setelah istirahat sejenak dari perjalanan panjang mereka. Saat itu Naomi melihat kaca mobil yang tertutup dengan es. Ia mencoba membuka pintu mobilnya, tetapi pintu itu membeku dan tidak bisa terbuka. Naomi langsung membangunkan Matt dan menyuruhnya untuk membantunya. Matt mencoba membuka pintu satunya, tetapi pintu itu juga macet. Matt juga mencoba membuka semua pintu dan jendela mobilnya, namun sama saja. Naomi mulai panik dan menyalahkan Matt. Matt mencoba menenangkannya, karena Naomi juga sedang hamil tua. Matt mengambil peta dan mencari posisinya berada. Ternyata mobil mereka tertutup es tepat di pinggir jalan. Mengetahui itu, mereka mulai tenang dan percaya bahwa pasti ada orang yang lewat dan menyelamatkan mereka. Matt kemudian mengubah kursi belakangnya sebagai tempat tidur untuk Naomi. Untungnya juga Matt sudah membawa beberapa makanan dan pelindung tubuh darurat. Matt kemudian menyalakan lilin untuk menghangatkan tubuh mereka. Badai salju tak kunjung berhenti dan timbunan es di atas mobil mereka semakin menebal. Matt selalu berusaha mendobrak pintunya, namun usahanya sia-sia. Naomi juga kebelet pipis saat itu. Matt langsung menggulung sebuah handuk dan menyuruhnya untuk kencing di handuk itu. Awalnya Naomi menolaknya, namun karena situasi yang darurat, akhirnya dia melakukannya. Hari-hari dilalui mereka. Naomi mengatakan bahwa makanan dan minuman yang mereka bawa hanya bertahan selama 12 hari saja. Mereka harus bisa bertahan sampai es yang menutupi mobilnya mencair. Naomi menyuruh Matt untuk memecahkan jendela mobilnya, namun Matt merasa bahwa es terlalu tebal dan cukup sulit untuk menggalinya. Belum juga kaca yang pecah akan membuat es masuk ke dalam mobil mereka. Di sana Matt dan Naomi sempat bertengkar. Matt menjelaskan jika mereka berhasil keluar sekalipun, mereka takkan bisa bertahan dengan kondisi badai salju di luar sana. 5 hari pun dilewati mereka. Matt melihat bahwa makanan dan minuman semakin menipis. Suatu saat, Matt tak sengaja menyenggol botol minuman dan menumpahkannya. Matt langsung menyalahkan dan memarahi Naomi. Mereka berdua mulai saling bertengkar dan saling menyalahkan. Saat mereka tidur, tiba-tiba mereka mendengar suara mobil yang lewat. Mereka langsung berteriak meminta tolong, namun sayangnya mobil itu tak mendengarnya. 7 hari mereka lalui. Matt mencoba mencari cara untuk membuka jendela pintu mobilnya. Ia saat itu menggunakan lilin untuk melelehkan sela-sela jendela yang membeku. Di sisi lain, Naomi berhasil menelpon ayahnya, namun sialnya tiba-tiba sinyal terputus. Matt pun mulai putus asa dengan kejadian ini. 9 hari mereka lalui. Timbunan salju di mobil mereka semakin menebal dan hampir menutupi seluruh bagian mobilnya. Naomi mulai frustasi dan menyalahkan dirinya sendiri. Makanan pun tersisa hanya untuk sehari ke depan. Jika makanan habis, mereka terpaksa harus bertahan hidup dengan air es saja. Naomi ingin memecah jendela dan menggali es itu, namun sebaliknya, Matt menyuruh Naomi untuk tetap bertahan di mobil karena lubang pecahan jendela dapat memicu suhu dingin masuk ke dalam mobil. Di sela mereka berdebat, tiba-tiba Naomi mengalami sesak nafas. Matt langsung mengambilkan obat dan merawat Naomi. 11 hari mereka lalui. Di sana Naomi menulis catatan di sebuah buku. Naomi merasa bahwa pada akhirnya mereka akan tewas kedinginan. Matt membentak dan menyuruh Naomi berhenti menulis karena ia tidak ingin mati sia-sia. Apalagi Matt juga menaruh harapan pada anak yang sedang dikandung Naomi. Saat itu mereka mendengar truk pembersih jalan. Mereka mencoba berteriak sekeras mungkin untuk mencari pertolongan, namun sayangnya pengendara truk itu tidak mendengarnya. Matt langsung depresi dan mengamuk di dalam mobil. Ia membentak Naomi dan menceritakan bahwa ia juga dipecat. Matt juga memarahi Naomi karena sebenarnya ia adalah pecandu pil. Matt kecewa karena di saat Naomi hamil, Naomi tetap saja meminum pil itu. Di sana mereka bertengkar dan saling membuka aib masing-masing. 15 hari mereka lalui. Mereka tak kunjung mendapatkan pertolongan. Di sisi lain, makanan juga sudah habis. Mereka hanya bertahan dengan meminum air dari serpihan es.
Di saat malam, Naomi mulai terkena dehidrasi. Tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Karena tak tahan dengan panasnya, ia langsung mengambil benda tajam dan memecahkan kaca mobil itu. Ketika Matt mendekatinya, Naomi langsung menusuknya dengan benda itu. Matt mengira ia akan menggali es itu, tetapi ternyata Naomi mendekati es karena merasa kepanasan. Matt langsung merawat Naomi. Di saat malam, tiba-tiba Naomi merasa bahwa ia akan melahirkan. Naomi mengambil posisi dan mulai kesakitan. Matt mencoba membantunya pasca istrinya melahirkan. Akhirnya bayi yang mereka idamkan terlahir dengan selamat. Mereka merasa lega atas peristiwa itu. Mereka pun mulai memberi nama anak mereka. Di hari ke-18, Matt merasa khawatir dengan kondisi anaknya, mengingat suhu dalam mobil semakin dingin karena pecahnya jendela itu. Bayi mereka tak henti menangis karena kedinginan. Matt mulai terkena dehidrasi karena suhu dingin di sampingnya. Ia terus berusaha menggali bongkahan es yang menutupi mobilnya itu. Suatu saat, Matt tak tega melihat anaknya yang terus menangis. Kemudian ia memberikan jaketnya untuk menyelimuti bayinya. Selang beberapa lama, Matt langsung merasa kepanasan pada tubuhnya. Ternyata ia mulai sekarat karena terkena dehidrasi. 20 hari mereka lalui. Saat Naomi terbangun, ia melihat Matt yang tubuhnya sudah kaku. Naomi langsung panik dan segera menyelimutinya. Namun usahanya terlambat dan akhirnya Matt pun tewas. Naomi pun terpaksa bertahan hidup sendirian bersama bayi kecilnya. Ia menuliskan semua peristiwa yang ia alami di sebuah buku catatan. Di saat malam hari, Naomi mendengar suara mobil lewat. Namun ia sudah tak kuat lagi untuk berteriak dan kesempatan itu pun sia-sia. Di sana Naomi sangat kelaparan, sampai-sampai air ASI-nya tidak bisa keluar. Demi anaknya, Naomi terpaksa memakan kantung embrio bekas kelahiran anaknya. 24 hari dilalui oleh Naomi. Ia melihat bahwa es mulai mencair. Ia melihat cahaya di jendela dan ia pun mulai menggali es itu. Ia melihat bahwa musim semi telah tiba. Naomi langsung melubangi es tersebut dan mulai bersiap-siap untuk keluar. Naomi keluar dengan bayinya dan meninggalkan mayat Matt di dalam. Di luar sana suhu masih sangat dingin. Naomi terpaksa pergi berjalan kaki menyusuri padang es yang sangat sepi. Dengan kondisi tubuh yang lemas, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Naomi melihat bahwa ia terdampar di tempat yang sangat sepi. Naomi terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ia melihat kantor polisi dari kejauhan. Akhirnya film ditutup dengan selamatnya Naomi beserta anaknya yang berhasil bertahan hidup di tengah serba keterbatasan.